Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali mendengarkan pesan pastoral. Tema kita hari ini adalah mengingat akan janji Allah. Tema perenungan ini diambil dari Keluaran pasal yang kedua ayat 23 sampai 25. Firman Tuhan berkata demikian. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengarkan mereka mengerang, lalu ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan memperhatikan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, setiap kali kita memasuki tahun yang baru, kita sering kali membuat harapan yang baru. Kita yang tadinya malas, kita ingin menjadi lebih produktif. Kita yang tadinya boros, kita ingin menjadi lebih bijaksana dalam pengelolaan keuangan. Kita ingin bertumbuh lebih baik di dalam karakter kita, penggunaan waktu, bahkan cara kita berelasi. Tetapi Bapak Ibu sering kali keinginan yang kita buat itu hanya bertahan beberapa bulan saja, sampai akhirnya bulan demi bulan berlalu dan kita mulai lupa akan apa yang kita buat dan janji. Kita lupa kepada janji yang kita buat sendiri. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita mau belajar bahwa Allah tidak pernah melupakan janjinya. Firman Tuhan menceritakan ketika Raja Mesir, Fir'aun, telah mati, bangsa Israel merindukan masa yang baru. Jadi bangsa Israel sebelumnya datang ke Mesir karena dibawa oleh Yusuf. Lalu bangsa Israel hidup di sana, berkembang, dan mereka tumbuh menjadi bangsa yang besar di sana. Setelah Yusuf mati, ada Fir'aun yang lain yang tidak kenal pada Yusuf, tidak tahu siapa Yusuf, dan tidak peduli siapa Yusuf, yang akhirnya menindas orang Israel. Lalu setelah Fir'aun yang menindas itu mati, bangkitlah Fir'aun yang lain. Dan mereka berharap Raja Fir'aun yang baru ini memberikan angin segar. Paling tidak memberikan keringanan, memberikan kehidupan yang baik, pengharapan yang baru. Tetapi Alkitab menceritakan sesudah matinya Raja Mesir, bangsa Israel masih tetap mengeluh karena perbudakan. Itu berarti harapan mereka untuk pemulihan di tahun yang baru, harapan mereka akan perubahan baik yang mungkin terjadi karena pergantian kepemimpinan ini sirna. Bangsa ini masih tetap menderita. Lalu apa yang mereka lakukan di tengah penderitaan ini? Dan apa yang Allah lakukan di tengah penderitaan umatnya? Kalau kita melihat di ayat 23, ketika di tengah penderitaan yang besar, bangsa Israel mengeluh. Mereka berseru-seru, mereka berteriak minta tolong kepada Allah. Apa yang bangsa Israel ini lakukan adalah respon normal manusia. Ketika di dalam kesulitan, kesesakan, kita datang kepada Allah, kita berseru-seru, berteriak minta tolong karena beratnya kesulitan kita. Ini sama sekali tidak salah. Ini adalah hal yang wajar dan normal terjadi. Tapi seringkali ketika di dalam kesusahan, yang kita doakan yang paling utama adalah beresnya masalah. Sementara ada hal lain yang Allah mau kerjakan selain selesainya masalah dengan cepat seperti yang kita inginkan. Nah, apa yang Allah kerjakan di tengah penderitaan umatnya? Kalau kita lihat di ayat 24 sampai 25, firman Tuhan berkata begini. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya, dan itu dilanjutkan dengan Allah melihat orang Israel. Allah memperhatikan mereka. Allah mendengar di sini maksudnya bukan berarti selama ini Allah tidak dengar. Tetapi Allah mendengar dengan penuh perhatian. Allah memperhatikan apa yang kita katakan, yang umatnya serukan. Dan Allah mengingat
perjanjiannya. Bapak Ibu, seringkali orang berpikir bahwa ketika firman Tuhan berkata Allah mengingat berarti selama ini Allah lupa ya. Enggak Bapak Ibu. Jadi kata Allah mengingat adalah bahasa manusia untuk menggambarkan bahwa saat firman Tuhan berkata Allah mengingat, nah saat itu adalah saat yang tepat bagi Allah untuk bertindak. Jadi Allah mengingat bukan berarti Allah lupa, tapi ini adalah waktu terbaik dari Allah untuk bertindak. Di pasal yang kita baca, pasal 2 ayat 23 sampai 25, judul perikopnya adalah Musa diutus. Tapi kita baru baca dari ayat 23 sampai 25, belum ada kisahnya Musa sama sekali, masih bicara soal penderitaan bangsa Israel. Tapi Allah sedang mempersiapkan Musa. Jadi ketika bangsa Israel berdoa, berseru-seru, Allah itu bertindak dan mempersiapkan. Jadi ketika Alkitab bicara Allah mengingat, Allah sedang mengerjakan di waktu terbaiknya. Dan saat itulah Musa hadir, Musa lahir. Sekalipun Musa tidak langsung membawa perubahan, tetapi Allah menjanjikan tepat pada waktunya. Lalu Allah juga melihat apa yang mereka alami dan memperhatikan umatnya. Seringkali kita berpikir bahwa ketika kebaikan Allah tidak kita rasakan, kasih Allah tidak kita alami, kita berpikir bahwa Allah tidak perhatian, Allah tidak hadir, Allah tidak ada. Bapak Ibu yang terkasih, kita seperti anak-anak ya, yang kalau diperhatikan maunya kelihatan, kalau dijaga maunya kita bisa lihat nih orang yang jaga ada tuh di situ gitu. Tapi Allah itu memperhatikan umatnya bahkan saat kita tidak bisa melihatnya. Allah memperhatikan umatnya sekalipun di dalam masa-masa hening, ketika rasanya doa tidak terjawab, penderitaan masih terus berlanjut, Allah tetap memperhatikan umatnya. Sampai di waktu terbaiknya, Allah akan mengingat perjanjiannya dan melakukan bagiannya tepat pada waktunya. Jadi hari ini Bapak Ibu, di dalam penderitaan, Tuhan tetap setia pada janjinya. Dia terus mendengarkan doa kita. Berserulah, berteriak kepada Tuhan. Dan dia akan memperlihatkan kepada kita bahwa dia tidak pernah lalai akan janjinya. Jika hari ini kita dalam beban berat, kita bergumul dengan satu atau lain hal, bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan relasi, bergumul dengan keuangan, bergumul dengan masalah pendidikan anak-anak yang kembali PJJ, ada banyak hal kita gumulkan. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan tetap bertindak. Sekalipun kita tidak langsung melihatnya, Tuhan sedang bertindak. Percayalah Tuhan memegang kendali atas hidup kita, dan percayalah bahwa Dia setia sekarang sampai selama-lamanya. Amin.